Series AKM pembahasan TO3 stimulus kedua. Stimulus kedua untuk nomor 3 sampai 6. Balap sepeda raya. Balap sepeda raya adalah olahraga balap sepeda di jalan raya di mana pembalap berangkat bersamaan dengan pemenangnya adalah pembalap yang mencapai garis finish pertama. Dalam rangka HUT-RI diadakan lomba balap sepeda raya. Sebuah sepeda melaju selama T jam dengan lintasan tempuh dalam satuan kilometer. Ditentukan dengan persamaan ST sama dengan akar T kuadrat min 14T plus 40 dan panjang lintasan sekurang-kurangnya 4 km. Nah, untuk soal nomor 3, tentukan bentuk pertidaksamaan yang menyatakan ilustrasi soal pada stimulus kedua. Nah, pembahasan panjang lintasan sekurang-kurangnya atau biasa menggunakan kata paling pendek itu 4 km. Maka ST harus lebih panjang atau sama dengan 4. Akibatnya tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari sama dengan, karena sekurang-kurangnya 4 km tadi. Nah, sehingga pertidaksamaan yang menyatakan ilustrasi soal tersebut adalah ST harus lebih dari sama dengan 4. Sehingga menjadi akar T kuadrat min 14T plus 40 lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi bentuk pertidaksamaan yang menyatakan ilustrasi soal adalah akar T kuadrat min 14T plus 40 lebih dari sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentukan nilai T yang memenuhi pertidaksamaan pada stimulus tersebut. Nah, berdasarkan syarat 1 diperoleh akar T kuadrat min 14T plus 40 itu lebih dari sama dengan 0. Maka T kuadrat min 14T plus 40 lebih dari sama dengan 0. Kita menggunakan prasyarat dari persamaan irasional. Ingat-ingat kembali. Kemudian untuk pembuat 0 sehingga diperoleh T kuadrat min 14T plus 40 itu sama dengan 0. Akibat dari syarat bentuk irasional tadi, di mana syarat bentuk irasional itu kan apa yang ada di dalam akar itu pasti lebih dari 0. Nah, sehingga pembuat nolnya diperoleh T sama dengan 4 atau T sama dengan 10 dan akan diuji dengan garis bilangan sehingga diperoleh T kurang dari sama dengan 4 atau T lebih dari sama dengan 10. Nah, kemudian berdasarkan syarat kedua diperoleh dari pertidaksamaan awal tadi, yaitu akar T kuadrat min 14T plus 40 lebih dari sama dengan 4 kuadrat, di mana kedua ruas dikuadratkan bersama dan diperoleh pertidaksamaan baru yaitu T kuadrat min 14T plus 24 lebih dari sama dengan 0. Sehingga sama seperti tadi dibuat dengan uji garis bilangan, diperoleh batas T kurang dari sama dengan 2 atau T lebih dari sama dengan 12. Sehingga irisannya diperoleh nilai T yang memenuhi adalah T kurang dari sama dengan 2 atau T lebih dari sama dengan 12. Nah, bagaimana cara pengerjaan irisannya? Bisa dilihat, ini merupakan uji garis pertama tadi dan yang bawah ini merupakan uji garis kedua. Nah, dari dua uji garis ini digambarlah garis bantu pada setiap intervalnya. Nah, nilai T yang memenuhi itu apabila area dari interval tersebut dari dua garis itu memenuhi. Nah, perhatikan untuk part pertama yaitu T kurang dari sama dengan 2, kedua-dua uji garis ini memenuhi semua. Tapi lihat antara 2 hingga 4 ada satu uji garis yang tidak memenuhi, yaitu berdasarkan syarat kedua. Begitu juga untuk batas 10 hingga 12. Untuk uji syarat kedua tidak memenuhi. Kemudian untuk T lebih dari sama dengan 12 ternyata kedua-duanya memenuhi. Sehingga nilai T yang memenuhi itu adalah T kurang dari sama dengan 2 atau T
lebih dari sama dengan 12. Sampai sini paham ya? Lanjut. Untuk soal nomor 5. Apabila pembalap menempuh waktu 2 jam, tentukan panjang lintasan tempuh dalam satuan kilometer. Nah, pembahasannya, pembalap menempuh waktu 2 jam, artinya T sama dengan 2 karena waktu itu biasa disimbolkan dengan T, sehingga S2 itu sama dengan akar 2 kuadrat min 14 kali 2 plus 40, sehingga menghasilkan panjang lintasan tempuh sejauh 4 km. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila pembalap menempuh waktu 2 jam, panjang lintasan tempuh adalah 4 km. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk stimulus kedua ini soal terakhir ya. Apabila panjang lintasan 4 km, tentukan kecepatan pembalap dalam satuan kilometer per jam. Nah, panjang lintasan 4 km artinya ST itu sama dengan 4 km. Sehingga dengan cara yang sama seperti tadi diperoleh suatu persamaan baru, yaitu T kuadrat min 14 T plus 24 sama dengan 0 apabila dibuat nolnya menjadi T sama dengan 2 dan T sama dengan 12. Jadi waktu tempuh pembalap untuk menempuh panjang lintasan 4 km adalah 2 jam atau 12 jam. Nah, tinggal substitusi saja ya intinya, karena ST tadi 4 berarti ST-nya di sini diganti 4. Nah, cara pengerjaannya yaitu dengan mengkuadratkan, karena di sini masih dalam bentuk irasional dengan meniadakan akar. Di sini sudah ada keterangan, bisa dipahami ya. Nah, sehingga untuk mencari kecepatan tempuh kita dapat menggunakan rumus ST dibagi T atau jarak dibagi waktu. Diperoleh untuk kecepatan saat waktunya 2 jam yaitu 2 km per jam. Untuk kecepatan saat waktunya 12 jam diperoleh 1/3 km per jam. Boleh jadi desimal atau pecahan terserah. Apabila panjang lintasan 4 km, jadi kecepatan pembalap itu adalah 2 km per jam.